barcode-nya sudah pakai sistem, dia tidak akan bisa lagi. Kapan bisa lagi? Saya pernah dengar malah ada 3 hari setelahnya atau berapa saja, jadi tidak akan mungkin bisa ya. Tapi kalau tadi niatnya ingin berziarah saja ya, apalagi umpamanya bisa mengingatkan dengan Rasulullah, tergambar bagaimana Rasulullah, apalagi dia membaca kitab Syama'ilur Rasul umpamanya, sangat-sangat menggambarkan bagaimana Rasulullah bisa menambah keimanan. Yang tidak boleh umpamanya kayak orang mengusap-ngusap meyakini dengan orang itu emasnya atau pagernya kok yang buat kerajaan, tutupnya juga yang buat kerajaan, nggak ada keutamaan-keutamaan tertentu. Nah ini biasanya kenapa dijaga oleh askar, ada sebagian orang yang imannya lemah seolah-olah dengan mengusap-ngusap atau ngambil apa gitu bisa meningkatkan keimanan atau meningkatkan derajat, dia tidak bisa. Yang bisa meningkatkan iman adalah dengan kita beramal soleh, dengan kita menambah ilmu, dengan ada khasyah, rasa takut kita kepada Allah. Nah ini ada sebagian kadang-kadang yang maksa tuh, ingin, bahkan mungkin wallahu taala alam itu kalau dibuka tidak ada yang jaga, mungkin akan ada orang yang seumur hidup mungkin mau tidur aja di situ ya. Ingin apa namanya, di makam Rasulullah selama-lamanya gitu ya. Nah ini makanya tidak diperkenan, dan kerajaan membuat kebijakan itu karena memang tadi melihat ada orang-orang yang memang mereka gulu berlebihan ya dalam bab itu, dan itu tidak perlu ya, karena kita meyakini Rasulullah SAW. Dan yang paling penting adalah kita mengikuti risalah beliau, salah satu bukti kecintaan kita kepada Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah dengan gitu kita termasuk orang yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bikin sahabat ketika hadis ini disampaikan mereka pada ngiri. Kata para sahabat, memang siapa orang yang kau rindukan itu mereka itu? Ya, kata Rasulullah, adalah mereka yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihatku. Itu. Jadi kalau para sahabat beriman wajar, mereka menyaksikan langsung mujizat. Tapi kalau ada orang setelah imannya luar biasa, kecintaannya luar biasa, ittibanya luar biasa, itu kata Rasulullah, itulah ikhwani, mereka adalah kawan-kawanku ya. Jadi ini kita seperti itu ya. Kalau yang memungkinkan wallahu taala alam, silahkan, tidak ada masalah karena memang tidak ada larangan ya. Tapi untuk prakteknya hari-hari ini dari semenjak Covid itu nampaknya tidak mungkin. Karena sekarang sudah tersistem pakai barcode, bahkan kita untuk masuk pun antriannya luar biasa. Dan kita kelewat jamnya pun harus daftar ulang, dan tadi boleh jadi dikasihnya kapan. Makanya sekarang selalu kalau yang sudah dapat ke Raudhah itu harus menjadi prioritas, termasuk program-program lain harus digeser. Kecuali yang memang dia mengorbankan, ya sudahlah, nggak apa-apa nggak dapat Raudhah, tapi biasanya jarang orang ke Madinah, di antara yang dikejar adalah ingin Raudhah, karena ini tempat yang memang ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Ini doa-doa kita makbul, langsung tembus ke langit, di ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala, itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan terjawab ya. Nah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Teman-teman jamaah mungkin masih ada yang mau bertanya. Tadi yang chat ada lagi nggak ini? Kayaknya ada yang chat lagi belum? Tadi ada yang masuk kayaknya. Menjelaskan itu Pak. Saat ini jika berziarah ke makam Rasulullah bisa dengan mudah karena melintas saja tanpa masuk Raudhah. Jika ke Raudhah memang harus menggunakan aplikasi nusuk. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan, kalau dari Raudhah mau ke makam Rasulullah itu, apakah ini kan seolah-olah kalau nggak ke Raudhah itu mudah gitu loh. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan. Ya. Memang mungkin, tapi dari pintu lain ya. Tapi ini juga biasanya berdesak-desakan luar biasa. Orang yang sudah pasti satu paket biasanya ya kalau ke Raudhah keluar sebelah kiri sudah langsung itu makamnya Rasulullah dengan Abu Bakar dengan Umar, dan sekaligus ketika pintu keluar dari masjid sudah langsung makam Baqi gitu ya. Tapi kalau ada pintu-pintu lain mungkin, tapi biasanya ini memang sulit ya. Kecuali yang umpamanya jam 3 subuh bahkan jam 2 sudah ada di masjid mungkin tuh ya, yang di sop-sop terdepan pertama langsung di belakang imam mungkin. Tapi kalau yang di belakang-belakang kalau nggak lewat Raudhah itu nampaknya menurut pengalaman saya beberapa kali agak sulit gitu. Makanya orang biasanya mencari momentum, dan kalau yang Raudhah itu udah pasti karena dia mau keluar mau kemana. Karena kalau lawan arah ke kanan dia akan berhadapan dengan orang-orang yang tadi nggak dapat ke Raudhah ingin ke situ gitu ya. Saya lupa nama pintunya apa, pintu Abu Bakar atau pintu Babu Salam atau apa. Yang jelas kalau di bagian depan ya, tapi itu harus termasuk yang orang-orang yang selalu sholatnya di shop pertama atau kedua di Masjid Nabawi. Dan ini perjuangannya cukup luar biasa. Apalagi orang-orang Indonesia ini biasanya butuh perjuangan keras. Yang seperti ini biasanya saudara-saudara kita dari India,
Pakistan, mereka hotelnya jauh-jauh tapi bangunnya lebih awal. Kita ini kadang-kadang kalau hotelnya agak jauh aja travel nih banyak diprotes gitu. Karena memang orang kita kurang terbiasa jalan kaki agak banyak. Ini juga jadi problem. Tambah lagi ada sebagian yang sudah uzur dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ini kalau memungkinkan ada potensi lain, tapi yang sudah pasti dan memungkinkan dan kemungkinannya sangat besar ya, itu memang lewat Raudhah. Karena itu sudah begitu keluar sudah langsung itu ke kiri makamnya Rasulullah. Karena Raudhah ini kan antara mimbar dengan rumah beliau. Ya, dulunya itu makamnya Rasulullah itu kan rumahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, kehususan para nabi mereka dikuburkan di mana meninggal. Ya Rasulullah meninggalnya di rumah Aisyah pada saat itu nggak dibawa keluar, memang dimakamkannya di situ, gitu ya. Itu kekhususan. Kalau kita, pamanya kecuali ada yang wasiat ya, saya kalau meninggal kuburkan di belakang rumah. Nah, ini kan tidak ada larangan ya, dikuburkan boleh di mana saja. Nah, ini ahli warisnya mau mengamalkan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Karena umumnya nggak lazim di kita ada kuburan di belakang rumah dan sebagainya. Apalagi rumah-rumah di kota kayak gini kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau ada wasiat seperti itu, ya boleh jadi itu harus dilakukan atau boleh jadi boleh meminta fatwa ulama yang lain kalau memang ada hal-hal yang tidak lazim atau tidak uzur. Gitu ya. Nah itu mungkin yang bisa saya jelaskan ya. Nah, Terima kasih Pak Ustadz. Ini mungkin dari pertanyaan ini Pak Heri itu tidak terlalu dekat dengan makam Rasulullah kali ya. Jadi dia di luar Masjid Raudhah ya. Nabawi, tapi di sekitar makam Rasulullah mungkin. Karena ya. ini saat ini jika berziarah ke makam Rasulullah bisa dengan mudah karena melintas saja tanpa masuk ke Raudhah. Artinya dia hanya di sekitar Masjid Nabawi, cuma nggak masuk ke makam Rasulullah. Karena kalau mau masuk ke makam Rasulullah itu mau tidak mau harus lewat Raudhah. Karena itu keluar dari Raudhah, keluar baru sebelah kiri itu makam Nabi. Jadi mungkin ini yang dimaksud Wahiri ini hanya di sekitar masjidnya ya, tapi dekat dengan makam Rasulullah. Betul. Memang kalau dari luar Bapak Ibu kelihatan tuh yang kubah warna hijau. Nah itu tuh, makanya sebagian orang yang nggak sempat masuk tuh, karena sekarang tadi pakai barcode nggak bisa. Saya mau antri 10 jam nggak punya barcode nggak bisa. Siapapun ini, makanya ini harus dikasih tahu dari sekarang, karena sebagian ada yang nggak tahu informasi ini. Memang ini kebijakan yang sifatnya baru ya, setelah COVID kemarin ada perlakuan seperti kalau dulu berlomba-lomba saja. Siapa yang lebih awal datang maka dia pasti dapat gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa, sudah ada antriannya, bahkan kisaran jamnya umumnya dari jam 4 sampai jam 5. Lewat dari itu biasanya harus ngulang daftar lagi gitu ya. Dan belum tentu tuh dapat, apalagi kan kita dikejar kalau pakai travel di Madinah berapa hari, di Mekah berapa hari kan itu biasanya. Makanya ini jadi prioritas utama. Ya betul, kalau di luar nggak lihat langsung ke makam Rasulullah memang memungkinkan, dan itu patokannya yang kubah warna hijau tuh biasanya orang pada dari jauh mereka tahu bahwa itu makamnya Rasulullah. Allah Ta'ala. Ini ada Pak Harinya nih, mungkin bisa menjelaskan. Monggo. Monggo silakan Pak Hari kalau mau. Maaf, Ustadz menambahkan ya ini. Jadi begini saya jelaskan ya. Jadi mungkin saya katakan dengan mudah karena untuk kebetulan saya diberi kemampuan kemarin, saya baru berangkat haji. Masya Allah, tabarakallah. Nah. Ya. Jadi mungkin agak berbeda dengan pada saat umroh ya. Kalau haji itu sangat dimudahkan. Jadi untuk yang masuk ke Raudhah itu hanya khusus Raudhah. Mereka masuk dari pintu Anisa, kemudian keluarnya ke pintu Abu Bakar atau pintu masjid itu yang ada fadilahnya bisa melaksanakan umroh. Ya inilah di sebelahnya pintu Babu Salam maksudnya ya. Nah, kemudian kalau yang untuk khusus ziarah kita bisa masuk langsung melalui pintu Babu Salam, nanti keluarnya di pintu Baki begitu. Jadi itu bisa berulang terus begitu. Iya. Ya begitu Ustadz, penjelasan saya Ustadz. Makanya saya bilang itu sangat terbuka. Jadi agak dibedakan pintu masuk Raudhah dan pintu khusus ziarah begitu. Jazakallahu khairan katsira. Waalaikumsalam, Masya Allah. Berarti ini informasi tambahan ini ya. Apalagi ini masih hangat baru kemarin ini. Kalau ada yang berangkat umroh bulan ini atau mungkin apalagi musiman haji ya, nah ini bisa tuh ya. Nih, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Pak Hari informasinya.
Mudah-mudahan nih jadi tambahan ilmu bagi kita khususnya yang waktu-waktu dekat ini berangkat haji atau umroh ya. Walaupun namanya peraturan karena ini yang buat negara ya kan bisa berubah-berubah gitu ya. Tapi barakallahu fikum, karena ini masih hangat ini. Nah, Terima kasih Pak Ustadz. Jadi dari pertanyaan Pak Heri ini mungkin yang perlu digarisbawahi melakukan tawafnya itu bolak-balik lewat makamnya Rasulullah. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, kalau itu memang diyakini ada perintahnya, ya dicari dalilnya. Saya kira tadi Pak Ustadz menyampaikannya seperti itu. Cukup ya Pak Heri ya? Cukup Pak, cukup. Jazakallah khairan kasih. Terima kasih. Mungkin yang lain masih ada waktu 10 menit. Ya, saya mau tanya nih, Pak. Masya Allah. Fadal. Kan saya atas penjelasannya ini sesi terakhir di masalah pokok jenazah. Ya. Keterangan yang di kitab ini tuh, yang poin yang 9, itu Syekh Jazari menjelaskan bid'ah mengadakan jamuan makan atas keluarga mayit. Kemudian di poin ke-11, bolehnya bersedekah untuk mayit. Kemudian yang ke-12, Baca Quran. baca Quran ini kan saling berkaitan gitu kan. Soalnya itu kontradiksi gitu ya. Padahal biasanya nih saudara kita dari kalangan Nahdlatul Ulama itu, dari NU itu, ya 3 itu ya kan ketika ngundang tahlilan itu tuh, ya diantaranya mengadakan jamuan, ya toh. Kemudian niatnya itu katanya untuk sedekah, ya kan. Katanya begitu. Kemudian yang ke-12 membaca ya kan, Yasin, tahlil dan lain-lain. Ini seolah nih kontradiksi bisa. Saya jelaskan Ustaz, untuk kita nih. Ya memang kalau beliau ini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi memang termasuk yang tegas. Perbuatan ini termasuk di Timur Tengah gitu ya, nggak lazim memang ada orang ngumpul-ngumpul ya. Mungkin beberapa ustadz-ustadz yang punya pengalaman pribadi saya dengar dari ceramahnya, bahkan orang mereka di sana ketika ada yang meninggal hanya ada tanda tenda dan lain sebagainya, jadi nggak lazim. Tapi kalau di kita memang tadi ulama-ulama yang membolehkan kembali kepada niat, ya niatnya apa? Kalau yang beliau tegaskan di sini, kalau yang mubahah untuk berbangga-bangga diri wal fakhar itu sudah jelas dari awal, memang sekalipun dia melaksanakan gitu ya, tidak ada larangan pun tetap dia amalannya sia-sia gitu ya. Nah tapi ini yang problem, makanya jadi perdebatan yang sangat panjang ya, sampai saya ngulang-ulang ini baca 37 masalah populer ini yang ditulis oleh Ustaz Abdul Somad untuk meyakinkan pendapat-pendapat ulama. Memang masih ada diskusi yang cukup panjang ini, dan nampaknya hal-hal yang seperti ini akan berlanjut gitu, karena yang tidak membolehkan tadi karena tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi di satu sisi bahkan penulis satu kitab pun tadi membolehkan membaca Al-Quran, membolehkan sedekah atas mayit. Gimana kalau umpamanya tadi keluarga itu meniatkannya untuk sedekah dan menghadiahkan pahalanya, kan ini juga jadi problem. Tapi secara prinsip memang karena beliau mazhabnya Hambali memang mengatakan bahwa ini termasuk perbuatan bid'ah ya. Dan terkait dengan bid'ah juga ini pembahasannya panjang. Ada yang menyebutkan bid'ah itu semua dolalah. Jadi kalau sudah bid'ah itu semuanya sesat gitu ya. Ada lagi yang menyebutkan bagaimana menafsirkan Umar bin Khattab ketika beliau menghidupkan kembali tarawih gitu ya. Dan beliau dengan tegas mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi, bid'ah yang paling baik ini adalah ini gitu. Berarti dipahami oleh ulama lain bid'ah itu ada 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah gitu. Dolalah. Kemudian ada lagi yang menambahkan bid'ah yang ketiga, bid'ah idofiyah. Ini termasuk yang kategori yang seperti ini, bid'ah idofiyah tambahan, artinya dalil syarat tersuratnya tidak ada, tapi mereka memahaminya secara tersirat. Itu. Hanya memang ini yang repot di kita, seperti tahlilan seolah-olah dianggap sebuah keharusan. Jadi kalau nggak ada tahlilan seolah-olah nggak afdal. Nah ini yang harus diluruskan tuh. Ya karena saya secara pribadi terus terang pernah mengalami di daerah Jakarta Selatan di Cilandak Timur, ada ibu-ibu datang ke kontrakan kita nangis-nangis. Kenapa? Karena tetangganya bilang suami ibu nih jadi bangke nih. Gitu. Gara-gara ibu ini malamnya nggak ngadain tadi tahlil gitu. Nggak ngundang orang ke rumahnya atau apa. Ibu ini suaminya jadi bangke. Lah, saya bilang ibu emang kalau mati mah memang bangke bu gitu. Tapi kan ini bahasa bangke ini bahasa yang di situ ada mana tersiratnya gitu. Artinya seolah-olah beda nih orang yang dia
mengadakan tahlilan dengan yang enggak gitu. Nah ini artinya ibu ini sampai nangis, bahkan dia ini ngontrak gitu ya, mau pulang kampung ke Jawa juga nggak punya ongkos, sampai akhirnya kita kasih aja untuk bisa pulang kampung karena kita juga mahasiswa nggak punya kelapangan gitu ya. Maka ini sekalipun yang mengadakan harus dijelaskan duduk masalahnya, jangan sampai diyakini seolah-olah ini rangkaian yang harus mesti ada. Alhamdulillah kalau di masyarakat kota nih nggak terlalu jadi masalah ini. Yang khususnya di kampung itu kalau nggak mengadakan seolah-olah nggak afdol, seolah-olah ada yang hilang, ada yang apa, ini problem. Karena berarti kalau ada keyakinan seperti itu menganggap bahwa ini bagian dari sunnah. Padahal mereka yang membolehkan pun menyatakan bahwa ini tradisi, ya, yang memang ada dalil umumnya, tapi tidak ada memang dalil khususnya. Nah, disinilah tidak ketemunya. Sebagian ada yang mengatakan kalau tradisi larinya ke muamalah. Muamalah dalil umumnya al aslu fil muamalah mubah, boleh saja. Nah, tapi yang meyakini bahwa jenazah ini dalam Islam ada panduannya. Ini babnya bab ibadah. Hukum asalnya kaidahnya al aslu fil ibadah al mana'. Yang namanya ibadah hukum asalnya malah haram, nggak boleh. Jadi kita sebelum ada dalil jangan ibadah, jangan melakukan sesuatu, ada dalilnya baru kerjakan. Jadi ini memang nggak ketemu sudut pandangnya di sini gitu ya. Jadi saran saya memang tadi kalau ada yang meyakini melaksanakan ya harus dikejar umpamanya ya dari kalangan apa saja ormasnya ya, berguru kepada gurunya dan harus dipastikan betul-betul bisa dipahami dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita umpamanya tidak setuju dan lain sebagainya tadi harus mendiskusikannya dengan jangan dengan suara yang meninggi gitu ya, dengan merendahkan orangnya, personalnya, tapi kita sampaikan hujah-hujahnya. Saya lihat beberapa ustadz-ustadz nih luar biasa menyampaikan, berusaha untuk mengimbangi ya, karena ini memang permasalahan apalagi sesuatu yang sifatnya populer di masyarakat, sekalipun umpamanya harus ditolak, kadang-kadang memang butuh strategi tersendiri dalam mendakwahkannya. Wallahu ta'ala. Itu mungkin Ustadz ya. Kurang, Ustaz. Terima kasih. Ya. Pak Ustadz Sam, masih ada tambahan Ya, lagi? sampun. Cukup dah, malam dah. Masih ada waktu 3 menit. Cukup ya, ditutup aja deh. Kasihan beliau udah malam. Oke, kalau sudah cukup dari saya Pak Ustadz 3 menit. Monggo. Yang dijelaskan Pak Ustadz ini full dari kitab Minhajul Muslim Minhajul Muslim. atau memang Pak Ustadz ada tambahan dari kitab lain gitu Pak Ustadz? Ya. Kalau yang saya baca langsung bahasa Arabnya dengan terjemahannya murni dari kitab. Tapi yang kayak tadi ada tambahan untuk memperbanyak wawasan gitu ya, saya tambahkan dari kitab lain, termasuk saya bawa kitabnya ini Pak kalau mau baca gitu ya. Karena sebagian di kita kan rata-rata tuh tahlil gitu ya. Harus jangan sampai mengamalkan tapi kita aja nggak yakin, itu udah dari awal ditolak. Sehingga apa? Jadi yakin. Dan yang kedua, memang saya diajari baik di pesantren ataupun ketika di Lipia, ketika ada masalah-masalah yang belum sampai ke tingkatan ijma, apalagi dalam masalah fikih, memang ini perlu kita berdialog dengan yang baik gitu ya. Termasuk saya melihat kemarin prakteknya sendiri di pemakaman Allahu Yarham Ustaz Yazid ya. Beliau termasuk adalah dulu lahir dari Persis, kemudian aktif di Dewan Dakwah, kemudian beliau dakwah sampai di Bogor luar biasa sampai akhir hayatnya ya. Itu murid-murid beliau yang hadir ziarah saja beda-beda. Ada yang buka sendal, ada yang nggak buka sendal gitu. Ini kan pembahasan yang memang kalau padahal sama loh, satu ya boleh dibilang homogen gitu, bukan heterogen. Yang homogen saja bisa berbeda. Saya lihat persis itu yang di depan itu ada yang pakai sendal, ada yang sendalnya dimasukkan ke ketek, ada yang sendalnya ditaruh di mana. Ini memang dalam masalah-masalah furu'iyah, masail furu'iyah kita harus betul-betul sekalipun apapun mencari uzur bagaimana supaya jangan sampai menganggap bahwa saudara kita ini nauzubillah apalagi sampai kafir umpamanya dan sebagainya. Karena ini hal-hal ini sangat mungkin ya ada pendapat yang berbeda dan itu ditolerir dalam Islam gitu ya. Wallahu taala. Nah. Kita ketemu saat kemarin ya. Kita ketemu ya. Masya Allah. Saya di belakang jauh. Insya Allah. Masih tutup Mas Asi. Salam. Terima kasih Pak Ustadz Ujang Subriyadi, Pak Ustadz Sam, dan teman-teman dari jamaah seluruhnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanallahi majelis. Subhanakallahumma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ini, berkah umur ini, amin semua ini ya. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Mohon izin semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.